Bab 041. POV Chelsea. Banyak ketakutan yang berhamburan masuk ke dalam kepalaku sejak kepergiannya. Salah satunya adalah rindu yang seringkali tak dapat kuasai, membuat energiku terkuras habis setiap kali tak bisa menguasai diri. Hari ini, tepat 4 minggu. Orang-orang berkata-kata, banyak hal yang bisa dilakukan demi mengikis waktu. Akhirnya aku ikuti kata mereka, dengan beraktivitas sepanjang waktu. Pagi, kegiatan ibu-ibu Bayangkari di pusat organisasi. Siang hari, aku ikut berkegiatan bersama Pak Indra dan tim, memantau dan evaluasi pusat-pusat bisnis Omalusita, berupa resort, penginapan, taman wisata, dan juga pekebunan di daerah Bogor. Sore harinya, aku menyempatkan diri mengajak semua orang terdekatku berkumpul di rumah ibu, demi mengalihkan pikiran. Dan sekarang ada anggota baru yang tak akan pernah ketinggalan, siapa lagi kalau bukan Mas Rusdi, Rania dan sesekali Arkan juga ikut saat weekend seperti sekarang. Kamu kurusan banget loh, sahut Sofia, menatapku dengan iba, menepuk pundak sembari kembali berucap, sudah coba telepon masmu? Nggak akan diangkat, sahut Mas Rusdi dengan mulut menggelembung karena gorengan yang masih dalam rongga mulut. Wong dia di daerah perbatasan kok, jauh, nggak ada sinyal. Kamu nggak membodohi diri dengan mencoba nelpon dia tiap hari, kan? Arkan menoleh menatapku, penuh tanda tanya. Entah mengapa, aku merasa tertampar mendengar pertanyaan iseng itu. Dengan bodohnya aku tersenyum, mengangguk dengan penuh percaya diri. Enggak sih. Jangan khawatir. 79. Aku biasa aja. Lagi pula sekarang aku juga lagi sibuk-sibuknya, ngurus ini itu. Weleh, gaya Musa. Kalau galau mbok ya curhat. Ibu meletakkan cangkir berisi tepat di hadapanku. Menatap dengan teduh diiringi senyumnya yang begitu khas. Malam ini, nginep aja ya, sekalian sama Rania juga. Setuju. Rania terlihat begitu antusias mengangkat tangan. Saya nggak latihan besok pagi. Mau nggak, Bu? Namun, aku malah menggeleng, masih sambil menikmati pisang goreng yang sejak tadi tak kunjung habis ku lahap sedikit-sedikit. Jujur, hanya tak ingin membuat ibu kepikiran. Kalau gitu, pulang malam aja, ujar Arkan. Kita semua makan malam di sini. Nanti, aku antar kamu dan Rania pulang ke rumah Oma. Biar Pakus nggak perlu jemput. Loh jangan lupa aku juga loh Mas, sahut Mas Rusdi. Dia langsung berdiri sembari mengarahkan jari telunjuknya ke arah Arkan. Kulihat-lihat sampean mulai dekatin Dek Rani terus. Suka tah? Bukannya menjawab, Arkan justru terkekeh melirik ke arah Rania yang mulai tertunduk malu. Enggak ah, beda server. Lagian orangnya judes banget. Tapi, kalau mau login, bisa dibicarakan, ya enggak Mas Rusdi? Lah iya. Hahaha. Tinggal pilih mau TNI atau polisi dek. Selorohnya kemudian kembali terbahak-bahak cukup kencang. Jangan godain anak kecil terus dong. Sambil menghentakkan kaki, Rania memilih beranjak pergi. Masuk ke dalam dapur. Rumah ibu jadi ramai sejak orang-orang kepercayaan Mas Arman selalu datang, kapanpun aku minta. Mereka sangat baik dan tulus. Baru kali ini, aku merasa punya banyak teman, selain Sofia. Sayangnya, setenang apapun aku sekarang, semuanya akan kembali hening saat aku kembali ke rumah mewah itu. Tepatnya ke dalam kamar kami, yang sekarang hanya aku tempati sendirian. Jam 8 malam,
aku di antara Arkan dan Rania pulang. Sebelum bersiap-siap tidur, aku selalu menulis harapan-harapan yang ingin kamu jalani nanti, setelah dia tidak sibuk lagi. Salah satu di antara harapan yang tertulis dalam buku kecil itu, adalah tentang kehadiran buah hati yang sangat aku dambakan sebagai pengerat hubungan kami. Memikirkannya saja sudah membuat senyum di bibir tak hentinya mereka. Apa kelak kami akan diberikan kepercayaan itu? Ada satu lagi hal bodoh yang selalu aku lakukan sebelum tidur. Yaitu menghubungi nomor ponsel Mas Arman hingga ratusan kali, meski jelas nomornya sudah tidak pernah aktif sejak dia masuk ke area perbatasan NTT dan Timor Leste. Yah, aku bersyukur setiap minggu petugas dari reserse kriminal selalu mengabariku tentang kegiatan tim khusus di NTT. Aku sangat lega dia baik-baik saja. Tapi, apa dia tidak ingin mendengarkan suaraku? Apa dia tidak rindu? Atau setidaknya, apa dia tidak ingin bertanya apa aku baik-baik saja beberapa pekan ini? Keadaanku yang begitu sensitif beberapa hari belakangan membuat diri ini menjadi sosok yang cengeng saat sendirian. Hampir setiap malam menangis sambil memeluk seragamnya yang tidak dicuci. Agar setiap saat aku bisa meresapi harum maskulin itu meski hanya lewati selebar kain saja. Aku terus menangis sampai ketiduran, kadang di sofa, kadang di karpet, ataupun tempat tidur. Itu pun masih gelisah. Ada apa denganku akhir-akhir ini? 80. Selesai salat subuh, Chelsea kembali beraktivitas seperti biasa. Menyiapkan minuman Oma, memastikan sarapan beliau sesuai dengan jadwal yang diberikan suster. Chelsea, Oma akan berangkat ke Singapura sama Pak Indra siang nanti, untuk terapi rutin. Kamu, tolong wakili beliau untuk tinjauan ke pabrik tekstil Oma. Nanti ditemanin sama Rania dan Pak Kus, bisa? Rasa gugup kembali mendera Chelsea. Oma mau kamu gantiin Oma ngurus semuanya mulai sekarang. Belajar manajemen. Nanti lama-lama akan terbiasa. Tapi, Oma, kegiatan saya di Bayangkari sudah cukup Mi. Jangan ragu. Pasti bisa. Oma tidak percaya siapapun, selain kamu dan Arman. Kamu masih muda, harus mau mengembangkan potensi. Zaman sekarang, wanita nggak melulu identik dengan dapur. Semakin hari, ekspektasi Oma Lusita terhadap Chelsea semakin tinggi. Wanita tua itu benar-benar ingin memastikan harta dan wewenangnya jatuh ke tangan orang yang ia percaya. Ya, Chelsea bukan hanya harus berhadapan dengan dunia bisnis yang jauh dari kebiasaan, tapi ia juga harus menghadapi banyak orang yang sudah pasti tidak suka dengan kehadirannya. Lelah karena kurang tidur dan stres pun harus dikesampingkan. Siang ini, ba'da zuhur. Sesuai permintaan Oma, Chelsea langsung meluncur menuju pabrik dengan diantar oleh Pak Kusnaidi dan didampingi oleh Rania. Sesaat setelah masuk ke kantor pabrik, langkah Chelsea dan Rania langsung tertahan saat melihat seorang pria berusia sekitar 32 tahun, berpakaian formal, setelan jas, berjalan cepat menghampirinya. Terlihat tidak asing, tapi ia agak lupa dengan sosok itu. Pak Daeng. Cucu dari saudara kakek Pak Arman, bisik Rania dari belakang. Selama ini, beliau yang bertanggung jawab di pabrik ini. Kata ayah sering buat masalah. Sering korupsi uang zakat Oma, tapi terlalu pandai berkilah. Bisikan Rania membuat Chelsea menghembus napas panjang, seraya mengeratkan cengkraman pada tas jinjing di tangannya. Sudah ia duga, kepergian Oma dan Pak Indra 2 hari ke Singapura akan membuat orang-orang seperti ini bermunculan di hadapannya. Akhirnya kamu datang juga. Ikut ke ruangan saya sekarang. Baik, Pak.
Sebelum pergi, ia menoleh kepada Rania yang sejak tadi berdiri di sisi kirinya. "Ran, saya masuk dulu. Kamu tunggu di luar saja." "Tapi, sudah nggak apa-apa." Rania masih ingin bicara tapi Chelsea sudah lebih dulu beranjak pergi menyusul pria tadi. Untuk berjaga-jaga, ia segera menyusul, tapi hanya sampai depan pintu saja, sambil berusaha menguping pembicaraan di dalam sana. Chelsea sudah duduk berhadapan dengan pria yang sekarang menyodorkan map biru ke atas meja. "Ini adalah surat perjanjian yang harus kamu tanda tangani," ucap pria itu, tanpa basa-basi. "Jika suatu saat Oma Lucita sudah tidak ada, maka kamu dengan sukarela akan menyerahkan segala tanggung jawab pabrik." 81. Beliau kepada saya selaku keluarga. "Sebagai imbalannya, saya akan memberikan kamu saham sebesar 5% setelah beliau meninggal." Pernyataan pria itu membuat Chelsea berdecak tak percaya. Lah benar-benar geram, ternyata bukan hanya Bu Nera yang gila kekuasaan tapi seluruh anggota keluarga itu pun sama saja. "Sampai detik ini, beliau masih berjuang untuk bertahan hidup," ucap Chelsea, ekspresi kesal yang terlihat jelas di wajahnya. "Tapi kenapa Anda sudah mempermasalahkan hal ini?" "Ya, karena kamu nggak pantas." Masih sambil menatap tajam, pria itu menyondongkan badannya, menatap Chelsea lebih dekat. "Pernah ngaca nggak? Bagaimana mungkin perempuan lulusan SMA mengambil alih bisnis Oma Lucita? Suami kamu yang sok pahlawan itu memilih untuk mengabdikan diri pada negara ini. Kalau bukan karena kami semua, tidak mungkin pabrik, resort dan tempat wisata beliau bisa berkembang. Bukannya ini semua hasil dedikasi Pak Indra. Meski suami saya berprofesi sebagai polisi, tapi dia tidak pernah lepas tangan, dia tetap mengawasi dan ikut memeriksa setiap data yang masuk." "Sok tahu kamu." "Saya bukan sok tahu, Pak. Kalau tidak salah, Anda sudah sering mengecewakan Oma. Ketimbang melakukan hal di luar nalar seperti ini, lebih baik perbaiki kinerja Anda. Insya Allah, rezeki dan jabatan akan mengikuti. Lancang kamu." "Biur." Chelsea memejamkan mata saat siraman air dari pria itu tepat mengenai wajahnya. Namun, ia masih berusaha tenang. Enggan terpancing, karena hal seperti ini hanya menguras energinya. "Saya sudah bicara baik-baik, mengajak kamu kerja sama demi kesejahteraan kita bersama. Tapi, kamu memang wanita kampung yang serakah." Suara pertengkaran di dalam sana sontak membuat Rania buru-buru masuk. "Bu Chelsea, lebih baik sekarang kita pulang." Rasanya, sekujur tubuh Chelsea bergetar karena marah. Tapi, daripada semakin pusing, ia memilih beranjak dari tempat duduknya. Berbalik menuju pintu keluar, di mana Rania menunggunya. "Hei, kau. Saya belum selesai bicara." Langkah Chelsea tak goyah sama sekali. "Cek, dasar sombong. Lihat saja nanti, kalau suami kamu gugur saat tugas, kamu tidak akan dapat sepeser pun dari warisan itu." Namun, penuturan lanjutan pria itu berhasil membuat pertahanan diri Chelsea goyah. "Cek, kau siap menjadi janda untuk kedua kalinya dan menggemebel di Jakarta." "Bu za Chelsea." Rania mulai panik sendiri saat melihat ekspresi tak biasa yang ditujukan Chelsea. "Please, tahan." Tanpa mempedulikan ucapan Rania, Chelsea berbalik badan, memandangi pria itu. Sedetik kemudian, ia kembali berjalan sembari mengangkat tangannya yang sedang memegang tas jinjingnya dan dengan gerakan cepat mendaratkan tas tadi tepat ke atas ketiga pala pria itu. Bak! Au!
Pria itu meringis dan kaget, perlahan ia mundur beberapa langkah ke belakang, untuk menghindar. 82. Tapi, bak, untuk kedua kalinya, Chelsea mendaratkan tasnya ke tempat yang sama. Kedua matanya mulai memerah menahan gejolak di dalam dirinya. Apa tadi kamu bilang, gugur? Apa kamu Allah, berhak bicara seperti itu? Hah? Aku hanya berandai-andai, kenapa kamu marah? Pria itu terus membungkuk sambil menutup kepalanya dengan telapak tangan. Aku hampir gila karena memikirkannya sepanjang malam. Sudah sebulan aku tidak mendengar suaranya, melihatnya dan beraninya orang seperti kamu. Buliran cairan bening mengalir deras dari sudut mata Chelsea. Sejenak, Chelsea tertunduk, menyeka air mata yang membasahi pipinya. Kemudian kembali berdiri tegap menatap pria di hadapannya. Aku sedang tidak baik-baik saja. Jadi jangan pancing aku, Bach. Bak. 1 T3 gandangan, mendarat tepat di P asterisk root pria itu, hingga jatuh terlentang di lantai ruangan. Ia terus meringis tanpa punya kekuatan untuk berdiri lagi. Sementara Chelsea segera berbalik berjalan ke arah Rania sambil mengambil ponsel di saku blazernya. Sudah aku rekam, simpan baik-baik untuk barang bukti. Siap, Bu. Ucap Rania terbata-bata, saat meraih ponsel tersebut. Langkah Chelsea berlanjut, keluar dari ruangan itu. Sepanjang jalan, kesedihan terus menyeruak, karena memikirkan Arman yang sampai sekarang belum menelponnya walau sekali. Entah mengapa ia sangat sensitif akhir-akhir ini.